Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Apa lagi coba dengar ntar bisa di-cut. Ah, masa Ini ini? ntar kan videonya kan gue yang ngirim. Mau gue yang ngirim masukin YouTube. Iya lo aja. Ya udah, ntar gue cut. Ayo udah Dari ulang. ulang berarti ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan bagaimana sih cara pembuatan game Dino Jam. Sebelumnya, eh, yang terhormat Bu Dewi Yuliana, pengampu mata kuliah algoritma. Ini saya bersama rekan saya yaitu Ahmad Sakul Robi. Anjay. Nah, selanjutnya sini kita akan menjelaskan isi dari presentasi kita dulu. Tuh, ada pendahuluan. Topiknya ini kami membuat game Dino menggunakan P-Game. Tujuannya untuk mengembangkan game sederhana di mana pemain mengendalikan karakter dinosaurus yang harus menghindari berbagai rintangan seperti kaktus dan burung. Struktur program ini terdiri dari beberapa kelas dan fungsi utama. Pertama, kelas dinosaur, menangani perilaku karakter dinosaurus. Yang kedua, kelas cloud, mengatur awan yang bergerak di latar belakang. Yang ketiga, kelas obstacle, menangani objek rintangan seperti kaktus dan burung. Yang terakhir, fungsi utama yaitu menyusun gameplay, skor, dan menu. Nah, struktur program ini, di dalam Visual Code ada kelas dinosaur, yaitu di sini ada Y, X, dan Y. Nah, itu letak posisi si dinosaurus tersebut. Dan untuk definisinya, ada si dinosaurus ini ducking atau merunduk, dan running itu lari, dan jumping itu melompat, sama-sama menggunakan self jump, self, ya tergantung dari si file. Nah, sebelumnya jika kita ingin membuat, kita juga harus menyiapkan apa saja yang harus disiapkan seperti foto-fotonya. Ya, kita kan di sini menjelaskan bahwa di sini ada dinosaurus, kaktus, dan burung, awan, dan backgroundnya. Nah, di sini kita membutuhkan seperti kaktus kaktus besar dua, kaktus besar tiga, kaktus kecil satu. Nah, untuk dinonya, ya kita membutuhkan yang tadi, duck, yaitu merunduk, merunduk satu dan merunduk dua. Dan untuk lari, running, ya, kita harus membutuhkan dua juga. Nah, di sini ada awan, lalu ada game over ini ketika game kita kalah. Nah, ini ada tracknya, ini untuk mereset. Oke, inilah jika kita tidak menambahkan atau memasukkan gambar dari si aset tersebut, maka hasilnya itu tidak ada gambar. Jadi isi dinosaurus, awan, dan lain-lainnya itu tidak ada. Selanjutnya melanjutkan kelas dinosaurus tersebut. Nah, sini ada dev update. Sebelumnya kita kembali lagi ke PPT. Kelas dinosaurus ini ada apa aja sih? Yang pertama itu fungsi update, mengubah perilaku dinosaurus berdasarkan input pemain, yaitu ada loncat, jongkok, lari. Terus metodenya update itu unsur input, mengubah status dinosaurus sesuai dengan input pengguna ketika dia ingin loncat, jongkok, dan lari. Terus jump, run, duck, mengontrol gerakan dinosaurus. Statusnya
Dino jump jika dinosaurus sedang melompat. Lalu yang kedua dino duck jika dinosaurus sedang jongkok. Terus yang terakhir itu dino run jika dinosaurus sedang berlari. Nah, yang dibacakan oleh Sahyul Robi ini di sini, teman-teman. Karena kita menggunakan logika yaitu if jika si Dino ini merunduk dan Dino ini run, jika Dino ini melompat, nah maka kita sebagai user ini memasukkan inputnya sebagai menggunakan keyboard up dan keyboard down. Jadi up itu untuk lompat, down itu untuk merunduk. Nah, ini ada definisi dari SIDAP. Oke, selanjutnya kembali ke PPT, masuk ke kelas. Kelas cloud. Jadi di sini fungsinya adalah membuat dan menggerakkan awan di latar belakang. Yang pertama, awan muncul secara acak dan bergerak ke kiri. Metode update, memperbarui posisi awan. Draw, itu menggambar awan di layar. Nah, untuk kelas awan ini ya dia hanya bergerak ke kiri doang, karena cuma hanya satu doang gambarnya. Jadi hanya itu saja, yaitu menggunakan def init. Oke, selanjutnya ada kelas obstacle, yaitu Fungsi mengatur rintangan seperti kaktus kecil, kaktus besar, dan burung yang muncul dalam permainan. Tipe rintangannya small kaktus, yaitu kaktus kecil, large kaktus, yaitu kaktus besar, dan bird, itu burung. Metodenya update, memperbarui posisi rintangan, dan draw, menggambar rintangan di layar. Kelas turunan, itu setiap jenis rintangan mewarisi dari kelas obstacle. nah, untuk kelas obstacle ini menurut definisi update yaitu sesuatu rintangan jika reaksi rintangan tersebut. Nah, ada obstacle-nya, ada yang disebut ini, ada small, ada large, dan ada bird, yaitu sama-sama definisi dari kelas-kelasnya yaitu rintangan. Lalu selanjutnya ada fungsi dari main. Fungsi utama permainan ini yang pertama itu mengatur alur permainan, memulai game, memperbarui posisi karakter dan rintangan, serta memeriksa tabrakan. Alurnya memulai permainan dengan menu. Yang kedua, memperbarui posisi dinosaurus, awan, dan rintangan. Yang ketiga, menghitung poin setiap frame dan meningkatkan kecepatan permainan setiap 100 poin. Jadi, oh ini definisi dari main ini ketika kita memainkan game dinosaurus ini, jika kita mendapatkan poinnya 100, maka untuk game tersebut, jika kita mendapatkan dari 100 poin, maka game kecepatannya akan bertambah. Tambah satu, jika 200 ya akan menambah setiap kita mendapatkan 100 poin ke atas. Selanjutnya balik lagi ke poin. Yang yang ke-8 ini fungsi menu. Fungsi ini mengatur tampilan menu game. Yang pertama, menu awal. Menu awal itu menampilkan tombol press any key to start. Lalu yang kedua itu menu setelan kematian, menampilkan tombol untuk memulai ulang dan skor terakhir. Yang ketiga, penanganan event, mengatur perintah untuk memulai atau merestart permainan ketika tombol ditekan. Gameplay, pemain mengendalikan karakter dinosaurus yang dapat
Satu, melompat untuk menghindari rintangan. Kedua, jongkok untuk menghindari rintangan yang lebih tinggi. Yang ketiga, berlari untuk bergerak maju dan mendapatkan poin. Rintangan yang muncul secara acak meliputi yang pertama kaktus kecil dan besar, yang kedua burung yang terbang. Terus kalian Jadi terakhir kesimpulannya, game ini adalah contoh permainan sederhana menggunakan PE game di mana kita mengimplementasikan yang pertama karakter dinamis dengan animasi gerakan, rintangan yang bergerak secara acak, sistem skor dan peningkatan kesulitan. Game ini dapat diperluas lebih lanjut dengan menambahkan lebih banyak fitur seperti musik, efek suara dan level baru. nah, nah, untuk definisi menunya ini ya yang disebutkan tadi Sahil Robi, jika kita atau tertabrak obstacle-nya atau rintangannya, maka kita akan kembali restart. Yaitu dengan kita bisa memencet apa saja di tombol yang ada di keyboard. Nah, untuk contoh gamenya nih seperti ini. Mari kita running. Press any key start yang tadi di definisi menu itu mencet apa saja. Misalkan kita mencet enter. Nah, ini untuk definisi merunduk. Nah, ini untuk definisi melompat. Nah, ini ada banyak rintangannya ya. Jadi dia tuh melooping dan untuk obstacle ini random ya atau acak. Jadi nggak semua sama. Jadi misalkan ada large 2, ada large small 3. Nah, ini untuk dinoran, dinodak. Jika kalah, maka kita akan mendapatkan game over dan ini skor akhir kita. Nah, untuk mulai lagi ya seperti biasa, pencet apapun itu keyboard. Nah, tutup. Ya, mungkin ini saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.